Hari ini adalah minggu terakhir buat kita belajar tentang More Than Conquerors. Jadi, eh semoga kalian rema ya setelah 3 minggu ini gitu kan. Pastor Elisheba udah mantep banget, Cik Rising kemarin juga udah. Jadi aku berharap hari ini aku bisa tambahin apa yang belum dan itu bisa sekalian bawa untuk ya dalam hidup kita sehari-hari gitu. Nah, eh tema kita dalam bulan ini, More Than Conquerors, itu berasal dari Roma 8 ayat yang ke-37. Bisa kita buka sama-sama? Roma 8 ayat yang ke-37. Kalau udah sampai katakan amin. Belum. Masa sih? Loh, sudah gini loh. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ayat kata dari orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang itu dalam bahasa Inggrisnya more than conquerors. Nah, aku mau ajak kalian untuk belajar dulu nih dari bahasa aslinya gitu. Jadi dari bahasa Yunani itu terdiri dari dua kata, huper sama nikao. Nah, huper ini artinya over, more than gitu, beyond gitu. To express something more way above. Jadi beberapa tinggi banget gitu loh, lebih gitu. Lebihnya tuh nggak cuma lebih, tapi lebih banget gitu. Nah, kalau nikau itu artinya to conquer, to carry off the victory, membawa kemenangan, to came off victorious. Jadi kita keluar itu dalam posisi menang. Nah, kalau digabung jadinya itu seperti ini. Hupernikau itu artinya overwhelming victory atau super victory atau unsurpassed victory. Jadi sesuatu yang overwhelming. Kalau overwhelming itu beberapa sesuatu yang kayak buat kamu sampai gitu loh. Itu overwhelming. Jadi aku mau kasih satu contoh. Kalau kalian lihat gambar ini, jadi aku nggak ngerti kalian udah pernah lihat apa belum ya, tapi ini cukup viral. Jadi ada satu kolam itu isinya snack, Terus orang ini yang main ini dia akan berperan sebagai capit dan dia bisa mengambil sebanyak mungkin yang dia bisa. Terserah, mau pakai kakinya, mau pakai badannya, mau pakai tangannya, mau direntangin kayak apa, terserah. Pokoknya kamu bisa mengambil sebanyak-banyaknya dalam waktu yang ditentukan. Nah, kalau kalian ini kan kayaknya, jadi bayangin kalian ada di tengah-tengah kolam yang isinya snack gitu. Kan kalian, gitu kan, mau ngambil, gitu. Nah, itu overwhelming. Kayak, gitu loh. Kayak apa ya, sesuatu yang buat kalian itu, wih, gitu loh. Ya, itu overwhelming. Jadi bukan cuman menang, bukan. Tapi beberapa sesuatu yang lebih gitu loh. Nah, kalau tadi Kak Aldo bilang tentang Indonesia gitu ya. Aku juga mau kasih contoh satu lagi. Yang namanya more than conquerors itu sama dengan kalau kita nonton pertandingan bola dan hasil skor akhirnya itu adalah 100-0 total. Jadi hasil akhirnya, skor akhirnya itu 100-0. Kalau kalian lihat pertandingan kayak gini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Hah? Bosen? Oke. Terus apa lagi? Hah? Kenapa? Terlalu muda. Oke. Bisa nggak aku bilang, ada dua grup yang bertanding dengan tidak seimbang. Benar kan? Jadi ada satu grup yang sangat kuat dan ada satu grup yang sangat kalah. Jadi dia tuh sangat lemah, kalah total. Kalau sampai 100-0. Kalau sama-sama kuat, skornya paling nggak berapa? 0-0. Itu sangat kuat berarti dua-duanya. Sampai nggak bisa masukin. Tapi kalau 100-0, jadi kita kayak, hah? Gitu. Tapi ini yang dinamakan more than conquerors. Ketika Paulus bilang kamu itu lebih dari pemenang, maksud Tuhan itu kayak gini. Kamu sama iblis, kamu sama masalah, kamu sama dosa-dosa. Itu total skornya 100-0. 100-nya buat kita.
Jadi kita ini bukan sembarangan. Iblis ngelihat kita itu enggak ceketeran gitu ya, enggak gampangan gitu enggak. Dia tahu persis skornya tuh udah 100-0. Itu yang dinamakan more than conquerors. Jadi kenapa aku bilang itu overwhelming gitu. Itu benar-benar more than above gitu. Kenapa? Ya karena ini 100-0. Ini bukan cuma menang ini. Ya kalau 0-1, oh iya menang. Bukan, ini kalah telak. 100-0, 100 buat kita. Itu yang dinamakan more than conquerors. Jadi artinya kita itu punya kuasa atas iblis, kita punya kuasa atas masalah kita punya kuasa atas dosa, kita punya kuasa atas segala situasi yang sedang kita hadapi. Kita punya kuasa. Jadi kita nggak bukan yang biasa-biasa aja gitu, enggak. Kita punya kuasanya. Dan kita dengan kata more than conquerors, kita ini penakluknya, bukan yang ditaklukkan. Ingat baik-baik ya, yang 100-0, 100 itu buat kita yang menaklukkan, kita bukan nolnya, kita yang ditaklukkan, bukan. Itu bukan tujuan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu mati buat kita, ketika kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita punya kuasa untuk 100-0 ini tadi. Jadi ingat benar-benar bahwa kita yang penakluknya, bukan yang ditaklukkan. Oke? Kenapa? Karena Tuhan, bukan cuma karena Tuhan itu yang berperang bersama dengan kita. Nah kalau memang kita punya kuasa dan Tuhan yang berperang atas kita, kenapa kita harus hadapi masalah? Benar nggak? Kalau kita udah 100-0 harusnya kita nggak pernah bingung dong. Kita nggak pernah ngerasa, aduh Tuhan beratnya hidup ini. Harusnya nggak kan? 100-0 kok. Harusnya begitu ada masalah kita langsung gampang. Ketika kita alami sesuatu gampang. 100-0 kok. Ketika mungkin kalian mikir gini, kemarin waktu Pastor Elisha bilang dikatakan gini, pertarungan kita itu bukan melawan darah dan daging, benar? Tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Artinya apa sih? Aku mau kasih contoh gini. Ketika kita misalnya hadapi satu situasi, contoh aja misal bosmu nggak benar, gitu ya. Bosmu bukan bos yang baik, gurumu bukan guru yang baik, orang tuamu bukan orang tua yang baik, misalnya gitu. Ketika kamu menghadapi itu, kamu kesel, kamu menghadapi masalah, benar? Tapi untuk kamu dikuasai oleh masalah, itu keputusanmu. Untuk kamu dikuasai oleh situasi, itu pilihanmu. Kamu yang mengizinkan. Iblis nggak pernah. Iblis cuma gini, iya kan, tuh kan, kamu udah kerja setengah mati kan, lihat entah. Bosmu itu lo nggak perhatiin kamu. Iya kan, kamu sudah kayak gitu loh. Mana? Mana mamamu perhatiin, mana papamu perhatiin, enggak kan? Emang kamu itu enggak disayang. Terus kamu mulai, oh iya ya. Nah, iblis memberi pikiran, ya kan kemarin Pastor Elisha bahkan diskusiin juga, iblis itu menanamkan satu pikiran, dia cuma ngomong bisiin kamu aja. Ya kan kamu enggak disayang. Lalu kamu yang memutuskan untuk, oh iya ya. Kamu juga bisa loh memutuskan, enggak aku disayang. Orang tuaku boleh enggak sayang aku, tapi Tuhan sayang aku kok. Enggak, kamu itu enggak berharga. Siapa bilang? Tuhan bilang aku berharga kok. Enggak. Kamu bisa. Tapi kadang iblis itu pinter, iblis itu akan lakukan sesuatu ketika ada celah. Iblis itu pinter, sangat pinter. Dan dia tuh sangat sabar gitu kan. Kalau kamu lagi excited dengan firman, dengan Tuhan, pagi siang sore malam gitu kan, kamu berdoa gitu. Iblis kayaknya oke, nggak apa-apa. Iblis cuma ngiteri aja. Oke, tunggu. Mulai, mulai nih. Tuh kan ada masalah, ya kan, capek kan, susah kan. Makanya kamu percaya Tuhan kok gini-gini sih. Mana katanya Tuhan tolong, Tuhan baik. Masih kuat. Enggak Tuhan baik. Jalan lagi. Loh dapat lagi masalah. Nah kan, bener kan. Itu caranya iblis. Makanya kenapa yang harus kita perangi ketika kita mendapat pemikiran-pemikiran kita itu ya. Itu bukan orang yang ngasih masalah ke kamu, bukan. Tetapi iblis yang ada di belakang semua itu yang membuat yang memberi ide-ide, yang memberi pemikiran-pemikiran yang salah, itu yang harus kita lawan. Dan itulah penghulu-penghulu di udara yang dimaksud.
Hanya kenapa kita juga harus berperangnya secara roh. Kamu nggak bisa ngajak geger gitu ya, ngajak bertengkar bosmu atau ngajak bertengkar orang tuamu. Nggak bisa, itu nggak selesaikan masalah. Kalau rumahmu kayak neraka, kamu nggak bisa bilang tuh salahnya papa mama. Oh stop, kamu sudah tahu kan ada yang salah. Ya udah, kamu harus apa? Lakukan sesuatu, bukan cuma mama ini manggil enggak. Ini kita lihat ya. Nah, terus itu tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat yang tadi ayat 37, dua ayat sebelumnya, ayat yang ke-35, ayat yang ke-36, itu malah Paulus menceritakan tentang apa yang dialami oleh gereja mula-mula, apa yang dialami oleh anak Tuhan. Dan itu bukan problems free, enggak. Malah ada banyak masalah. Misalnya apa? Yang ayat 35, ada penindasan. Kalau kamu dibully sekarang, enggak kaget dari zaman Paulus. Ada kesesakan. Kalau kamu ngerasa ya ampun masalahku belum selesai ada lagi, ya ampun belum selesai ada lagi, ada lagi. Enggak kaget, sudah dari dulu. Terus ada lagi penganiayaan, kamu merasa dilecehkan, kamu merasa diintimidasi. Enggak kaget dari zaman dulu. Apalagi kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Kamu ngalami masalah keuangan, sudah dari dulu nih. Bahaya, pedang. Ayat yang ke-36 malah dikatakan apa? Oleh karena engkaunya itu Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bahkan waktu itu buat orang-orang percaya, mengenal Yesus, mempercayai Yesus, mengikut Yesus, itu taruhannya nyawa. Dan dia katakan setiap hari bahaya maut. Bukan cuma itu, kami telah dianggap sebagai apa? Domba sembelihan. Enggak dianggap manusia, dianggap domba sembelihan. Artinya apa? Enggak ada harganya kamu. Itu zaman itu. Dan sampai sekarang pun itu masih berlaku, itu masih berjalan gitu. Kenapa? Karena memang iblis itu masih punya kuasa atas dunia. Iblis masih punya otoritas gitu ya. Masih punya kuasa untuk apa? Untuk memberikan kekayaan, untuk memberikan penyakit, untuk memberikan masalah. Iblis masih punya kuasa. Karena dia masih menguasai dunia. Dan goalnya iblis, goal utamanya adalah supaya apa? Supaya kita menyangkal dan meninggalkan Yesus. Itu goalnya. Itu yang iblis mau. Makanya dia akan berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin. Karena apa? Karena kalau iblis nggak ada pengampunan. Tuhan sudah tutup, kamu nggak bisa ada pengampunan. Tapi manusia itu ada pengampunan. Makanya jealous banget. Jadi kalau tadi aku bilang kita itu adalah more than conquerors gitu kan. Dan iblis nggak bisa mengubah itu. Iblis nggak bisa bilang Tuhan nggak usah anak itu nggak usah more than conquerors, nggak usah aku cabut aja kuasamu, nggak bisa. Yang dia itu berharapnya apa? Supaya kita sendiri yang buang status itu. Supaya kita sendiri yang buang kuasa itu. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan Yesus. Dengan kita nggak mau lagi ikut Yesus. Dengan kita menyangkali firman. Dengan kita menyangkal bahwa Yesus ada. Benar tak ini? Percaya Yesus kok jadi hidupku semakin susah ya. Tuhan itu baik. Kok enggak ya Tuhan itu jahat kok. Itu yang iblis mau. Lalu gimana supaya kita itu bisa menang? Supaya kita itu bisa hidup sebagai lebih dari pemenang. Yang pertama, ingat kalau kita itu enggak pernah berperang sendirian. Tuhan itu selalu berperang bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun itu Tuhan selalu berperang bersama dengan kita. Kamu di sini, oh ya di sini ada keluarga. Kamu pergi ke Afrika sendirian pun Tuhan itu ada di sana berperang bersama dengan kalian. Jadi apapun masalah kalian, sebesar apapun itu, Tuhan gak pernah tinggalkan kalian berperang sendirian. Iblis bilangnya apa? Kamu perang sendirian, kamu gak sanggup, mana Tuhan gak tolong, mana, ayo mana. Tapi sebenarnya apa? Tuhan ada. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Roma 8 ayat 37 tadi katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau yang pertama ingat bahwa apa? Kita nggak perang sendirian. Yang kedua,
tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan. Jangan keluar dari kasihnya Tuhan. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar apa ya, mengenal siapa Tuhan, karakter Tuhan? Karena pengenalan akan Tuhan itu seperti alas kaki, seperti sepatu kayak gitu. Makanya kenapa dalam kelengkapan senjata Allah gitu ya, itu ada yang namanya kasut, benar? Yang lainnya itu kan buat defensif, kayaknya kalau dibandingin semua bisa ditampilin gambarnya yang pakaian tentara Roma itu. Nah, yang satunya, yang lengkap sudah yang dipakai. Nah, bayangin kayak gini ya. Kamu kebayang kalau ini udah lengkap mulai dari ketopong gitu kan, lalu baju sirah, lalu perisai, lalu pedang, ikat pinggang semua sudah, terus nyeker. Terus nyeker gitu loh. Bayangin kamu jalan nyeker untuk perang. Itu kan konyol kan gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu bisa tunjukin sepatunya bangsa Roma, tentara Roma. Nah, sepatu mereka itu khusus. Jadi tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu ringan. Karena mereka itu harus berjalan itu bermil-mil. Dan itu cukup jauh. Kalau perang kan nggak mungkin cuma di sini aja, enggak. Zaman dulu naik, turun, ada gunung gitu kan, ada lembah, itu berbatu, itu bisa ada duri. Nah, mereka harus jalan. Dan itu butuh waktu yang lama. Dan kalau kalian lihat zaman itu, musuh tentara Roma itu seringkali naruh jebakan di bawah. Makanya kalau waktu itu zaman itu mereka nggak pakai alas kaki, bisa kebayangkan, mereka bakal nginjek jebakan dulu. Meskipun lengkap. Tapi kamu kebayang, kalau kaki ini luka, meskipun kamu lengkap, lama-lama kamu akan capek bawa perisai imannya, benar? Perisainya ini gede loh, dan ini berat, iman itu berat. Nah makanya iblis sudah dikalahkan dengan iman, karena iman itu berat. Dan kamu harus kamu harus bawa iman itu dengan posisi kaki terluka. Lama-lama nggak kuat kakimu. Lama-lama ini akan jatuh. Lama-lama kamu akan lepas satu-satu. Nggak mampu, kakimu tidak bisa berjalan. Kakimu bahkan untuk berdiri aja nggak sanggup dengan semua kelengkapan itu. Makanya kenapa perlu ada kasut, perlu ada satu, bukan senjata ya, tapi ada satu kelengkapan kasut yang perlu disebutkan dalam firman Tuhan. Dan kasut ini di dalam Efesus 6 ayat yang ke-15 yang terjemahan Amplified, itu dikatakan adalah the gospel of peace. Artinya apa? To face the enemy with firm-footed stability and the readiness produced by the good news. Apa sih good news-nya? Apa sih gospelnya? Apa sih? Itu adalah berita tentang Yesus. Berita tentang bahwa Yesus telah mati buat kita, Yesus telah menebus hidup kita, dan Yesus telah membawa kita dari maut kepada hidup. Yesus telah membawa kita dari dosa kepada kemenangan. Itu adalah inti dari Injil. Itu adalah inti dari good news, gospel. Itu. Dan alas kaki, sandal ya dia, kasut itu seperti itu. Gospel, kenapa? Karena hanya karya salib, karya penebusan, itu yang bisa membuat kita berdiri firm. Kepercayaanmu kepada Yesus, kamu yakin bahwa Yesus telah menyelamatkan kamu, itu yang membuat kamu bisa berdiri firm dan tegap. Kebayang kalau itu kamu mulai meragukan Tuhan. Kamu mulai berpikir benar enggak ya aku ditebus. Kalau masih ada yang kalau ditanya, kamu percaya kamu orang agamanya apa? Kristen. Oh, kamu percaya Yesus beneran, Yesus itu mati. Iya ya, bener enggak ya Yesus mati? Berarti kamu enggak pakai kasut. Kalau misalnya ada yang tanya, bener Allahmu Tritunggal ya? Gimana itu? Masa kayak gitu, terus kamu bingung langsung nggak bisa jawab. Berarti kamu lagi nggak pakai kasut, kamu nggak mengenal Tuhanmu. Kalau misalnya
Dia tanya, ada yang tanya lagi, "Kak, bener tak? Kamu kalau mati kamu langsung masuk surga?" Kamu juga nggak bisa jawab. Berarti kamu juga lagi nggak pakai kasut. Sesimpel itu. Apakah kamu sudah sangat yakin dengan kekristenanmu? Apakah kamu sudah sangat yakin dengan imanmu kepada Tuhan dulu, kepada Yesus dulu? Atau gimana? Kalau kamu sangat firm, kamu sangat yakin, berarti kamu pakai kasut. Kalau kamu pakai kasut, apapun yang akan menghampirimu, meskipun itu berat, meskipun kadang kamu aduh untuk maju tuh, aduh gitu kan. Tapi kamu nggak akan tinggalin Tuhan. Kamu nggak akan goyah. Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu bisa babak belur nih, bisa lecet semua. Tapi kamu nggak akan pernah goyah. Aku seneng kalau sumo, mereka mau lomba kan gini, gitu kan. Aku seneng banget lihatnya gitu. Kenapa? Karena kayak mereka, aku udah ready gitu. Ketika mereka menjejakkan kakinya gini itu kayak, "Hmm, ayo aku siap melawan kamu." Nah itu yang harus kita lakukan. Seperti itulah artinya berdiri stand firm. Kalau kamu mau didesek gini aja, meskipun kamu pakai kelengkapan tapi kamu nggak pakai kasut, desek gini aja kamu bisa jatuh. Kenapa? Karena bisa jadi nih ini nggak rata tanahnya. Dan pertempuran kita nih ya, masalah kita kadang nggak cuma selesai dalam seminggu atau 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. You never know. Yang ketiga, kalau tadi adalah ingat kalau kita nggak perang sendirian, tetap tinggal dalam kasih Allah. Yang ketiga, mau nggak mau, harus pakai kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat yang ke-6 dikatakan, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku, kata Tuhan. Kamu mau ngelawan iblis pakai apa? Pakai uangmu. Nggak laku. Kamu mau ngelawan iblis pakai logikamu. Kamu kalah telak sama dia. Dia sudah ada ratusan tahun dan dia sudah ngerti nih karakternya manusia. Dia tuh psikolog yang hebat gitu ya. Betul, karena dia bisa ngerti. Ini kalau kayak gini, oh anak tipe kayak gini pasti kayak gini. Nanti dia pasti akan keputusan kayak gini. Dia pasti akan ngomong ini. Dia udah bisa, kira-kira nih gambarannya sudah bisa nih. Jadi kamu mau ngelawan iblis pakai apa? Cuman dengan satu, dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Terus gimana nih realnya? Pemain musik bisa maju ke depan. Realnya gimana nih? Ada 3 yang aku kasih untuk hari ini. Apapun yang sedang kalian hadapi, ingat satu hal. Yang kita lihat, yang kita alami itu bukan akhir dari cerita. Belum selesai. Ya. Yang kedua, stop ngomel. Stop mulai, aduh, aduh, memangnya kok, stop. Tapi mulai katakan yang berlawanan dengan situasi. Aku kasih contoh. Kalau misalnya kalian lagi hadapi masalah apa ya, keluarga, rumah itu kayaknya sering berantem, papa mama gitu, kalian cukup annoying gitu ya dengan hal itu. Kalian jangan, Tuhan ini loh kasih papa mama kayak gini sih. Kenapa sih nggak kayak anak-anak lain aja yang papanya genah, mamanya genah gitu. Mereka nggak pernah berantem. Kenapa sih? Stop. Coba katakan seperti ini, Tuhan, Tuhan hadir di sini. Aku persembahkan rumah ini buat Tuhan. Tuhan bertakhtalah di tempat ini dan kuasai tempat ini. Tuhan taruh damai sejahtera. Tuhan taruh kasih-Mu di rumah ini. Dalam nama Yesus, segala roh yang membuat pertengkaran, segala roh yang membuat perselisihan, aku ikat dan aku patahkan dalam nama Yesus. Katakan yang sebaliknya. Jangan jangan kamu hanya larut dengan apa yang sedang kamu alami. No. Kalau kamu lagi alami masalah keuangan, kamu nggak bisa bayar uang sekolah misal atau uang kuliah gitu ya. Kamu jangan, wah ini apa ini gitu loh. Stop, coba kalian bilang, Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau sanggup mengadakan. Kalau Tuhan Engkau sanggup memberikan roti mana buat bangsa Israel, Tuhan terlebih sanggup untuk kasih aku berkat supaya aku bisa bayar uang sekolah. Katakan yang berlawanan. Oke, yang ketiga, yang terakhir, PAW bisa maju. No choice. Klise.
Tapi ini benar, berdoa, baca firman, puasa. Sering kali waktu kita ngalami masalah, kita males banget buka Alkitab. Benar? Nggak bisa masuk apa-apa. Kayaknya tulisan tuh gerembel gitu kan. Berdoa mau penyembahan, boro-boro penyembahan. Waktu kita ada kumpul di sini aja, rasa Tuhan. Gak bisa memang, karena apa? Karena tubuh sama jiwa kita ini memang beda gitu loh. Sedangkan Tuhan itu roh. Jadi kita, itu rohnya kita harus connect sama Tuhan. Gimana caranya? Paksa dirimu. Paksa dirimu, benar-benar paksa. Kamu gak bisa berdoa, mesti bilangnya berdoa. Sebelum kamu cari, misalnya gini, kalau kamu cari uang untuk kamu bayar uang sekolahmu tadi, berdoa dulu. Tuhan, kau sanggup, baru Tuhan, tunjukin aku gimana, di mana Tuhan kasih berkat. Tapi jangan bingung dengan orang, dengan manusia, cari pertolongan dalam manusia dulu, jangan. Berdoa dulu. Semakin kamu nggak bisa berdoa, semakin berdoalah. Semakin kamu nggak bisa baca firman, buka Alkitab. Kalau kamu ngerasa, gimana ya, terlalu Tuhan, terlalu berat. Puasa, belajar puasa. Simple gitu. Kamu mulai dari pagi nggak usah makan sampai siang misalnya gitu. Kan ini bukan untuk ngejar hukum kan ya. Kita lagi belajar, coba kamu puasa. Kalau bisa kamu terusin sampai malam. Belajar. Aku hari ini mau ajak kalian, ini, tanamkan dalam pikiranmu yang pertama, bahwa kita ini adalah more than conquerors. Kalau kalian nggak ingat semua firmanku tadi, nggak apa-apa. Cuman ingat ini, skor 100-0. Ingat baik-baik. Setiap kali kamu udah mau merasa kalah, dalam nama Yesus Tuhan, buat mereka ingat total ini, skor 100-0. Aku mau kalian ingat 100-0, 100-0. Dan ingat 100 itu bagianmu. 100-0. Dan sepertilah itu iblis seharusnya. Kita itu sudah menang. Cuman ya, kita masih harus hadapi masalah. Tapi kamu bisa berdiri dan katakan, no, Tuhanku tuh bareng aku. Tuhanku berperang bersama dengan. Jadi, pakai kasut. Kamu pakai perisai imanmu, that is good. Kamu pakai pedang firmanmu, that is good. Tapi jangan lupa pakai kasut. Kenal Tuhan terus. Jangan merasa puas. Kamu sudah ikut Tuhan dari kamu dalam kandungan, bukan berarti kamu sudah mengenal Tuhan. Kamu sudah ikut sekolah minggu, enggak pernah bolong, bukan berarti kamu sudah cukup mengenal Tuhan. Kenal terus Tuhan, belajar firman. Kamu baca, seperti apa sih Tuhan? Seperti apa Tuhan? Oke, ajak semuanya untuk bangkit berdiri.